Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab akan apa yang akan saya sampaikan berikut ini, perkenalkan nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 74 tahun, orang awam, tinggal di Makassar. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Pada tahun 2018 saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Saya memegang erat prinsip tidak intervensi kepercayaan orang lain. Tuhan Yesus hanya menyuruh saya memberitakan Injil saja. Video ini adalah bentuk kesetiaan saya menjalankan satu talenta yang saya terima dari Tuhan. Matius 25:26. Saya tidak mau digolongkan sebagai hamba yang jahat dan malas. Jika ada koreksi atau kritik yang membangun atas materi yang saya sampaikan ini, janganlah segan menyampaikannya kepada saya. Mohon mendengarkan video saya ini lebih dulu, barulah memberi kritik dan saran atas materinya. Jangan menghakimi wajah saya, karena saya tidak bisa memilih ibu bapak saya. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-31. Sabtu 21 Mei 2022 dengan topik Murtadin. Apa itu Kristen? Akhir-akhir ini banyak penganut agama tertentu yang dikunjungi oleh Tuhan Yesus secara supranatural. Sehingga saudara-saudari ini kemudian mengikut Tuhan Yesus. Lah Tuhan Yesus tinggal di sorga dengan tubuh tembus tembok. Beliau itu Tuhan. Bisa datang ke dunia secara temporary, secara tiba-tiba mengunjungi si A, si B. Sehingga orang itu kemudian mengikut Tuhan Yesus atau menjadi Kristen secara mendadak. Namun diyakini bahwa saudara-saudari ini masih belum tahu tentang apa itu Kristen. Berikut saya bagikan ringkasannya. Allah Maha Kudus. Allah mau menghukum dosa. Maha Kudus, Allah mau menghukum dosa. Allah Maha Pengasih Penyayang. Allah tidak mau menghukum orang berdosa. Ulangi, Allah Maha Kudus, Allah mau menghukum dosa. Allah Maha Pengasih Penyayang, Allah tidak mau menghukum manusia berdosa. Sebagai solusi kedua kodrat Allah yang saling berlawanan ini, diutuslah anak Allah, Yesus Kristus yang tinggal di sorga tanpa daging, diutus ke dunia di dalam daging. Roma 8 ayat 3. Dikandung dan dilahirkan oleh perawan Maria pada tahun 1 Masehi. Matius 1:21. Menjadi serupa dengan manusia biasa. Ketika umur 33 tahun, beliau dijatuhi hukuman atas dosa manusia. Beliau tidak berdosa, dijatuhi hukuman atas dosa manusia. Roma 8 ayat 3. Mati menyerahkan nyawanya disalib. Bukan mati dibunuh. Bukan. Lah beliau Tuhan, mana bisa mati dibunuh. Menyerahkan nyawa. Yohanes 10:18. Semua saya sertai dengan ayat-ayat. Bisa dibuka sendiri ayat Alkitabnya. Dicocokkan bagaimana. Apa. Dan saya bertanggung jawab tuh. Atas materi yang saya sampaikan ini. Saya bertanggung jawab. Oleh karena itu saya sampaikan juga HP Japri saya. Di mana saya tinggal. Kalau saya menyesatkan, bisa didatangi di Makassar. Bisa gampang sekali. Nomor HP ketahuan, kotanya tahu. Yesus mati di atas kayu salib bukan karena dibunuh, ditombak, bukan kehabisan darah, menyerahkan nyawanya disalib. Yohanes 10 ayat 18.
Untuk apa? Untuk menggantikan umat manusia. Beliau sebagai manusia yang tidak berdosa dihukum sebagai kurban untuk umat manusia. Matius 5:17. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam umat manusia. Tuntutan hukum Taurat, manusia mesti dihukum. Karena upah dosa adalah maut. Ini Roma 8 ayat 4. Dan manusia menjadi selamat dari hukuman. Yesus Kristus disalib menggantikan, Matius 5:17, menggenapi tuntutan hukum Taurat. Roma 8 ayat 4. Manusia menjadi selamat, luput dari hukuman Allah akibat dosa-dosanya. Kuasa penggantian hukuman oleh beliau di atas kayu salib ini masih berlaku sejak saat itu sampai beliau datang kembali sebagai hakim. Matius 5:18. Setiap orang atau khususnya para murtadin yang mendengar berita anugerah keselamatan ini yang menyatakan, saya mau digantikan hukumanku, maka berubahlah status saudara-saudari murtadin ini dari status orang hukuman. Sekarang ini masih di dalam tahanan di dunia ini. Statusnya orang hukuman yang nanti akan dieksekusi. Di mana? Di neraka. Status orang hukuman ini berubah menjadi orang yang dibebaskan dari tuntutan hukuman. Masih di tahanan, tapi ini sudah dibebaskan dari tuntutan. Menjadi orang yang dibenarkan. Bukan orang berdosa lagi. Mereka dilahirkan baru. Mereka diberi hak memanggil Allah yang Maha Kudus itu, yang mau menghukum dosa itu. Diberi hak memanggil Allah itu sebagai Aba, ya Bapa. Mereka bisa beribadah tanpa kebimbangan. Mudah-mudahan ibadahku diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada kebimbangan begitu. Tidak ada kata-kata itu lagi nempel di otaknya. Tidak ada. Mereka beribadah sebagai anak Allah yang beribadah kepada Bapaknya. Allah yang Maha Suci. Saya datang membawa darahnya Yesus Kristus yang disembelih di atas kayu salib. 100% beliau merespon. Mau apa kau? Kita bisa menjawab, saya tidak mau apa-apa ya Allah. Saya mau tinggal saja di hadirat Dikau. Itu merupakan kepuasan bagi saya. Bagi setiap orang yang menghadap Allah. Hanya Allah yang bisa memuaskan roh kita. Setelah mati menyerahkan nyawa di salib, Tuhan Yesus dikubur. Dan pada hari ketiga bangkit kembali dari kubur. Dengan telapak tangan masih berlubang. Aneh. Semua pulih kembali, matanya apa, semua pulih kembali karena bangkit dari kubur. Hidup kembali. Tapi tangannya kan mestinya buntu. Tapi tidak. Faktanya Tuhan Yesus tangannya tetap masih berlubang. Tangan yang berlubang ini mengantisipasi beredarnya berita bahwa Yesus tidak disalib. Yesus tidak disalib berarti tidak bolong tangannya, tidak berlubang. Itu sudah diantisipasi lebih dulu oleh Tuhan Yesus ketika bangkit dari antara orang mati dengan tangan yang masih berlubang. Ini loh yang asli. Setelah bangkit dari kematian, Tuhan Yesus hidup 40 hari di Galilea. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Dengan tubuh tembus dinding tembok. Plus. Pintu terkunci. Terus tetap masuk. Ini peristiwa Thomas yang tidak percaya. 10 hari kemudian, setelah 40 hari di atas muka bumi dengan tubuh tembus tembok, kemudian naik ke sorga dengan tubuh kemuliaannya. 10 hari kemudian diutuslah Roh Kudus turun ke dunia menjadi penolong kita
sekalian sampai selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Sekarang Tuhan Yesus tinggal di sorga, menunggu waktunya kembali lagi ke bumi menjadi raja segala raja, menghakimi umat manusia. Tapi ada ekstra pekerjaan yang ajaib, yaitu mengunjungi ribuan saudara-saudara penganut agama tertentu untuk dipanggil menjadi pengikutnya. Ini tidak tertulis di Alkitab. Saya tidak dapatkan di Alkitab. Ekstra kasih yang berlebih kepada saudara-saudara itu, baik di Indonesia maupun sampai di luar negeri. Setelah diselamatkan, saudara-saudari diwajibkan hidup suci sama seperti Allah sucinya, berdasarkan hukum Taurat versi Tuhan Yesus Kristus. Matius 5, 21, 22. Jika hukum Taurat versi lama, ini salah satu contohnya, jangan membunuh. Tapi kalau maki-maki kan boleh. Nah, membunuh artinya menghilangkan nyawa. Itu sekarang yang dikira oleh semua agama masih berlaku. Jangan membunuh. Tidak berlaku itu. Nanti ada unggahan saya berikutnya, unggahan ke-32, saya akan sampaikan bahasan ini, khusus tentang ini. Yaitu hukum Taurat versi lama sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah hukum Taurat versi Tuhan Yesus. Kok ada saja Pak Bagio? Ada, nanti baca aja. Matius 5, 21, 22. Jangan membunuh. Sekarang barang siapa marah saja, plus maki-maki, tolol kau, sudah, maki itu sudah masuk, mesti masuk neraka. Sudah sama dengan membunuh kalau marah. Kalau plus maki-maki, mesti masuk neraka. Kalau bilang kafir kau, nah itu mesti dihadapkan ke mahkamah agama. Tidak boleh bilang begitu. Ya bagi mereka yang sudah selamat. Kalau yang belum selamat ya nanti kita beritakan, kita ajarkan. Demikian bahasan kita. Apa itu Kristen? Mudah-mudahan menjadi berkat bagi para murtadin khususnya. Tuhan Yesus memberkati.